Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tugas membuat media pembelajaran berjenis audio dengan mata kuliah pengembangan media pembelajaran. Dosen pengampu Bapak Dr. Aswandi SPD MPD. Materi audio pembelajaran ini yaitu teks cerita pendek. Materi kelas 8 di SMP 16 Bulukumba. Hai sahabat belajar kelas 8. Pernahkah kamu membaca cerita pendek yang membuatmu terbawa suasana? Kadang kita bisa ikut tertawa, sedih, bahkan merasa marah, seperti tokoh dalam cerita. Nah, hari ini kita akan menjelajahi dunia cerita pendek, atau biasa disebut dengan cerpen. Sebelum lanjut pada pembahasan, perlu diketahui, tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu memahami pengertian, struktur, dan ciri cerpen. Yang kedua, siswa bisa mengidentifikasi unsur-unsur cerpen seperti tokoh, latar, alur, dan amanat. Dan yang ketiga, siswa dapat terdorong untuk membuat cerpen dengan versinya sendiri. Dengarkan baik-baik ya. Apa itu cerpen? Cerpen atau cerita pendek adalah karangan fiksi yang berisi kisah atau peristiwa kehidupan seseorang. Cerpen biasanya pendek, padat, dan berfokus pada satu konflik utama. Cerpen bisa membuat kita belajar tentang nilai kehidupan, merasa emosi dari tokoh, bahkan belajar memahami orang lain. Ciri-ciri cerpen. Yang pertama, jumlah katanya relatif sedikit atau kurang dari 10.000 kata. Yang kedua, hanya ada satu konflik utama yang dibahas sampai selesai. Yang ketiga, jumlah tokoh terbatas dan alurnya singkat. Yang keempat, memiliki kesan atau pesan moral yang kuat. Struktur cerpen. Yang pertama, abstrak atau opsional, yaitu gambaran awal cerita. Yang kedua, orientasi, yaitu memperkenalkan tokoh, tempat, dan waktu. Yang ketiga, komplikasi, yaitu munculnya konflik atau masalah. Yang keempat, resolusi, yaitu penyelesaian masalah. Yang kelima, koda atau opsional, yang mana nilai atau pesan yang bisa diambil pada cerpen. Ini adalah contoh cuplikan cerpen. Hari itu langit tampak mendung. Raka berdiri di depan kelas sambil menggenggam selembar kertas. Tangannya gemetar. Ini pertama kalinya ia akan membaca puisinya di depan teman-teman. Tapi di antara rasa takut itu, ia tahu ini adalah langkah pertamanya untuk berani. Nah, dari cuplikan tadi, kamu bisa menebak siapa tokohnya, di mana latarnya, apa konflik yang mulai terasa. Begitulah kekuatan cerpen. Dalam waktu singkat,
kita diajak masuk ke dunia tokoh dan ikut merasakan emosinya. Tugas hari ini adalah yang pertama, dengarkan satu cerpen pilihan dari buku paket atau internet. Boleh juga buatan sendiri. Yang kedua, rekam ringkasan cerpen tersebut dalam suara kamu sendiri, maksimal 2 menit. Yang ketiga, sebutkan judul cerpen, tokoh utama, konflik, dan pesan moralnya. Kamu juga boleh menulis dan merekam cerpenmu sendiri loh. Belajarlah, belajarlah, belajarlah. Jadi, cerpen itu bukan sekedar bacaan. Ia adalah cermin kehidupan. Lewat cerpen, kamu bisa mengenali dirimu sendiri, orang lain, dan dunia. Terima kasih sudah mendengarkan. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang materi puisi. Berikut adalah cerita pendek dari saya. Selamat mendengar. Sahabat dalam Hujan oleh Sri Leliana. Hujan turun sejak pagi. Rintiknya lembut tapi tak kunjung reda. Di pojok kanting sekolah yang mulai sepi, Nara duduk diam sambil menatap luar. Tangannya menggenggam buku yang sejak tadi tak dibacanya. Hari itu adalah hari keempat Raka tidak masuk sekolah. Dan lebih dari segalanya, itu adalah hari keempat Nara kehilangan semangat. Dulu, setiap hujan datang, mereka akan duduk berdua di bangku taman sekolah sambil memandangi genangan air, membuat cerita-cerita konyol tentang katak yang naik perahu daun atau daun yang jatuh cinta pada air. Tapi sekarang, bangku taman itu kosong dan hujan hanya terasa dingin. Nara, suara Ibu Tuti, guru bahasa Indonesia menyadarkannya. Kamu tahu Raka kenapa belum masuk lagi? Tanyanya lembut. Nara menggeleng pelang. Katanya sakit, Bu. Ibu Tuti diam sejenak. Ibu dengar dia sedang dirawat di rumah sakit. Kalau kamu sempat, jenguklah. Dia pasti senang. Petang itu, Nara berdiri di depan kamar nomor 206, Rumah Sakit Pelita Harapan. Tangannya ragu membuka pintu. Tapi begitu ia melihat sosok kurus tersenyum dari balik selimut, langkahnya terasa ringan. Raka, bisiknya pelan. Raka tersenyum lemah. Akhirnya datang juga. Sahabat sejati datang saat hujan ya. Nara tertawa. Matanya mulai basah. Mereka berbincang cukup lama tentang sekolah, tentang guru baru yang galak, tentang tugas-tugas, dan tentu saja tentang hujan. Tak ada air mata, hanya tawa yang terselip lirih. Tapi hati mereka tahu, waktu tak akan lama. Beberapa minggu kemudian, hujan kembali turun, lebih deras dari biasanya. Di taman sekolah, Nara duduk sendiri di bangku yang sama. Di tangannya, buku catatan milik Raka. Di dalamnya, halaman terakhir bertuliskan, kalau suatu saat aku tak ada, jangan berhenti menulis cerita kita, karena sahabat tidak pernah benar-benar pergi. Mereka tinggal di dalam kenangan
dan dalam hujan. Nara menatap langit, air hujan membasahi pipinya, ataupun mungkin itu adalah air mata. Ia tersenyum, lalu membuka halaman kosong dan menulis. Unsur intrinsik dari cerpen tersebut adalah dengan judul Sahabat Dalam Hujan. Tokohnya Nara, Raka, Ibu Tuti. Latar waktu pada musim hujan pagi dan sore hari. Latar tempat sekolah, kantin, taman, rumah sakit. Dengan alur yang dipakai yaitu alur campuran, maju mundur ringan. Dengan tema persahabatan, kehilangan, dan kenangan. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita rakyat ini yaitu persahabatan sejati akan tetap hidup dalam kenangan, bahkan ketika salah satunya telah pergi. Nah, dari cerita rakyat yang saya pilih ini adalah dengan fungsi media audio. Yang pertama, memfasilitasi pembelajaran auditory yang mana membantu siswa yang lebih mudah memahami melalui pendengaran. Yang kedua, meningkatkan imajinasi dan pemahaman cerita, yaitu melalui efek suara dan narasi ekspresif. Yang ketiga, mendukung pembelajaran mandiri, yang mana siswa dapat mendengarkan ulang kapan saja sesuai kebutuhan. Yang keempat, meningkatkan keterampilan menyimak atau listening skill dan interpretasi teks sastra. Yang kelima, menghidupkan materi pelajaran, seperti cerpen yang dibawakan dengan ekspresi dan efek suara latar. Dengan cara penggunaan yang saya lakukan yaitu pertama dengan persiapan, dengan menyiapkan naskah cerita pendek atau materi pelajaran dalam bentuk audio. Kemudian rekaman dilakukan dengan menggunakan aplikasi perekam suara, yaitu saya menggunakan Canva dan disimpan dalam format MP4. Kemudian efek suara seperti musik latar, suara hujan, dan lembaran buku ditambahkan agar menarik saya masuk pada aplikasi CapCut. Pelaksanaannya di sini guru saya memutar audio menggunakan speaker kelas atau handphone pribadi jika daring. Kemudian siswa menyimak audio sambil mencatat unsur-unsur cerpen, tokoh, latar, alur, tema, dan pesan moral. Kemudian melakukan tindak lanjut atau evaluasi, yang mana siswa membuat ringkasan isi cerpen secara lisan atau tertulis. Yang kedua, siswa bisa diminta membuat dan merekam cerpen buatan sendiri untuk melatih kreativitas. Yang ketiga, melakukan diskusi kelas bisa dilakukan untuk membedah cerita dan pesan moral yang ada pada cerpen. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.